Halo teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Hari ini kita akan bahas tentang pra-peradilan di Indonesia, sebuah topik yang sangat penting dalam sistem hukum pidana kita. Topik ini penting banget, jadi yuk kita simak dengan seksama dan pahami setiap detailnya. Oke, pra-peradilan itu apa sih? Mungkin banyak dari kalian yang masih bingung. Pra-peradilan adalah cara untuk kita meninjau tindakan penyidik atau jaksa yang mungkin tidak sesuai aturan. Ini adalah mekanisme penting untuk memastikan bahwa hak-hak kita tidak dilanggar. Nah, dasar hukumnya ada di pasal 77 sampai 83 KUHP. Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk proses pra-peradilan. Lewat pra-peradilan, kita bisa cek apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang kita alami itu sah atau tidak. Gimana cara kerjanya? Mari kita bahas lebih lanjut. Kalau kamu merasa dirugikan oleh tindakan penyidik atau jaksa, kamu bisa mengajukan permohonan pra-peradilan ke pengadilan negeri. Ini adalah langkah pertama yang harus kamu ambil. Permohonan ini bentuknya surat yang menjelaskan alasan kenapa tindakan itu tidak sah. Pastikan kamu menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaimmu. Nanti, pengadilan akan mengadakan sidang pra-peradilan untuk memeriksa dan memutuskan keabsahan tindakan tersebut. Sidang ini sangat penting, karena akan menentukan apakah tindakan yang diambil oleh penyidik atau jaksa sah atau tidak. Sidang pra-peradilan ini cepat loh, biasanya selesai dalam 7 hari. Proses yang cepat ini dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak kita tidak terganggu terlalu lama. Hakim akan mendengarkan keterangan dari kamu sebagai pemohon, pihak termohon, penyidik atau jaksa, dan para saksi. Semua pihak akan diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Alat bukti juga akan diperiksa dengan teliti. Ini termasuk dokumen, rekaman, dan bukti fisik lainnya yang relevan dengan kasus. Setelah itu, hakim akan memberikan putusannya. Putusan ini akan menentukan apakah tindakan yang diambil oleh penyidik atau jaksa sah atau tidak. Nah, kalau kita tidak puas dengan putusan pra-peradilan gimana? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Sayangnya, putusan pra-peradilan ini final dan tidak bisa diajukan banding atau kasasi. Ini berarti kita harus menerima putusan tersebut, apapun hasilnya. Tapi, kalau dalam proses pra-peradilan ditemukan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang, kita bisa melaporkannya ke Komisi Yudisial atau melakukan upaya hukum lain, misalnya mengajukan gugatan perdata. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjaga. Ingat ya, pra-peradilan bukan untuk membebaskan diri dari jerat hukum, tapi untuk memastikan proses hukum dijalankan sesuai aturan. Ini adalah mekanisme penting untuk menjaga integritas sistem hukum kita. Jadi, mekanisme ini penting banget untuk menjaga keadilan dan hak-hak kita. Tanpa pra-peradilan, kita tidak akan memiliki alat untuk menantang tindakan yang tidak sah. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang cara kerja pra-peradilan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman tentang sistem hukum kita. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.